bersyukur pada saat ini kita boleh berada di tempat ini, kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh mulia, dan sungguh tulus, sempurna buat kita. Pengorbanannya di Kalvari menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan betapa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segala pujian. Dan biarlah dari dalam lubuk hati kita itu keluar satu pujian yang tulus juga kepada Tuhan Allah kita. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ya, kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan karena pengorbanannya yang sungguh luar biasa. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang kita minta. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
betapa Engkau begitu baik buat kami. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu, kasih-Mu yang begitu besar, mengasihi kami, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baik ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami bersyukur untuk segalanya yang Tuhan sudah berikan buat kami. Untuk kesehatan, untuk apa yang boleh kami lakukan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang besar, memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang luar biasa buat kami. Dan saat ini kami tahu bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Tuhan yang melawat setiap kami, apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi di depan kami. Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik dan terbaik dari hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tetap berdiri ya Bapak Ibu. Kita naikkan pujian, kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga langit menjadi tahtanya dan Tuhan dalam kemuliaannya. Kakimu sungguh mengagumkan.
Kita bangga punya Allah yang dahsyat. Amin. Ya. Dalam setiap dari kita pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami ada beban yang ada di hadapan kita saat ini ya. Tuhan tahu yang menjadi isi hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam Roma 8:28 bahwa ada kebaikan Tuhan. Sehingga mari kita untuk selalu belajar untuk percaya. Kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk percaya. Percaya dengan kekuatan Tuhan, percaya dengan penyertaan Tuhan, percaya dengan rencana Tuhan akan kebaikan Tuhan. Bahwa pencobaan yang ada dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita, tapi Tuhan yang menjadi kekuatan kita sehingga kita bisa melampauinya. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Caranya Tuhan untuk memulihkan dan menolong kita. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajaib setiap jalanmu memulihkanku. Kebaikan, ku mendatangkan kebaikan. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, pengharapan-Mu Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pencobaan hidupku tak melebihi kekuatan. Cobaan hidupku tak melebihi kekuatanku. Ajaib setiap jalanmu nyata bagiku. Sungguh Kau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ku percaya kasih-Mu, percaya kuasa-Mu takkan pernah berubah. Laut bergelora, tapi kita tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kita. Walau badai menerpa, laut pun bergelora, ku tahu kasih setiamu selalu bersamaku. Walau badai menerpa, laut pun bergelora, ku tahu kasih setiamu selalu bersamaku. Walau
Di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Ya, sesuai tema pada minggu ini, pada hari ini move on, mari kita punya masa lalu yang enggak tahu apalah itu, tapi kita percaya bahwa semua itu sudah dibasuh oleh darah Tuhan. Semua kegagalan kita sudah ditebus, dan dengan mengenal Tuhan itu menjadikan kita semakin bertumbuh menjadi manusia yang baru dan lebih dari segalanya. Dan mari kita berlari menuju ke depan, melupakan semua yang di belakang dan maju ke depan dan selalu mengarah kepada yang depan. Masa laluku telah dibasuh oleh darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu lebih dari segalanya, itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu, itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Menuju kemenangan yang dari-Mu. Bersama dengan Tuhan, Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Ya. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali juga selalu ingat dan datang pada Tuhan serta mengingat bahwa Tuhan yang selalu melingkupi kita, menaungi kita dengan kuasa-Nya. Di saat badai bergelora, tapi kita seperti Raja Wali akan terbang di atasnya, dan bersama Tuhan kita akan menjadi tenang karena kita ada di dalam Tuhan.
lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, ketenangan hanya ada kami peroleh di dalam Tuhan. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan datang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar jemaat sendiri katakan, di saat badai bergelora, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penolong kita, yang bersama dengan kita, dan Dia memberikan kita sayap seperti Raja Wali, sehingga kita mampu melaluinya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Mari kita amini setiap kalimat yang keluar dari lagu ini. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang menjadi kekuatan kita. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas
percaya Tuhan, jikalau kami dekat dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami, meskipun kami diperhadapkan dengan badai yang bergelora, beban hidup yang begitu berat, kami akan mampu melewatinya karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada permasalahan kami. Itu sebabnya ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Engkau, sehingga sungguh-sungguh kami akan menjadi anak-anak-Mu yang kuat dan mampu bangkit kembali meraih harapan dan mimpi-mimpi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu, supaya setiap apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Urapi juga setiap jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya mau mengajak kita pada saat ini membaca satu kisah dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Adapun yang menjadi judul dari perikop ini adalah Yefta dan Gilead. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, dan kita akan membacanya secara bergantian. Ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayahnya Yefta ialah Gilead. Maka larilah Yefta dari saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Maka kata Yefta, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah move on. Kata move on saya kira menjadi kata yang sangat populer di kalangan anak-anak muda ataupun anak-anak remaja. Biasanya kata ini seringkali dikaitkan dengan proses pemulihan seseorang pasca patah hati. Jadi mereka untuk mencoba bangkit, melupakan orang tersebut, ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah dilaluinya, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata kalau kita memperhatikan lebih jauh, kata move on itu bersifat universal. Bukan hanya berbicara tentang bangkitnya seseorang kembali dari
patah hati ataupun putus cinta, tetapi juga tergantung kepada konteks dari permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya mencoba untuk menggali lebih jauh. Secara harfiah, move itu berarti pindah. Ya, pindah. Biasanya perpindahan itu karena ada pergerakan. Sedangkan move on adalah proses berpindah. Dan kalau dilihat dari perspektif yang lebih luas, maka move on adalah proses berpindah atau beralih fokus dari orang atau peristiwa masa lalu yang mungkin membuat mereka tidak nyaman ataupun kecewa. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada satu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan mereka mungkin sakit hati, kecewa, tawar hati, tetapi kemudian mengalami satu proses untuk beralih fokus mereka dari orang tersebut, peristiwa tersebut, dan kemudian berpindah kepada situasi yang lain. Tetapi tidak semudah yang kadang-kadang kita katakan berpindah. Contoh misalnya, ketika seseorang dikaitkan misalnya dalam hubungan percintaan lalu kemudian patah hati, terus kemudian dia beralih ke lain hati. Itu tidak berarti bahwa orang itu sudah move on. Sebab bisa saja orang itu kemudian membangun hubungan dengan orang lain atau pacaran dengan seseorang oleh karena pelarian. Bahkan juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, masalah, beban yang berat, oleh karena kita merasa tidak mampu dan tidak sanggup, kita mencoba untuk bangkit dari situ. Ternyata seringkali kita menjadi gagal. Oleh karena mungkin sikap hati yang tidak tepat dalam menghadapi situasi itu, dan kita tetap berkutat kepada permasalahan kita yang kita hadapi pada saat itu. Barangkali perlu kita bertanya, apakah move on itu sama dengan melupakan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena meskipun kita mengalami peristiwa itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, belum tentu kita bisa melupakannya. Apalagi biasanya orang yang kalau mengingat masa lalu itu tidak pernah terlupakan. Bahkan mungkin seringkali kita hanya memperhatikan kejelekan-kejelekan tertentu di masa lalu kita yang akhirnya juga membuat kita berpikir negatif untuk masa-masa selanjutnya. Kecuali misalnya kalau kita sudah kehilangan ingatan atau mungkin karena kondisi tertentu atau penyakit tertentu baru kita bisa melupakannya. Tetapi seseorang move on bukan karena proses untuk melupakan, tetapi tidak lagi mengingat-ingat peristiwa tersebut dan hanya berfokus kepada hal-hal yang negatif yang mengecewakan kehidupannya. Barangkali saya mau membandingkan, ada orang yang begitu cepat melupakan. Tetapi ada orang itu sangat sulit untuk melupakan, apakah itu positif ataupun negatif. Sebagai satu contoh, mama saya itu sampai meninggal tahun lalu, jadi Juli kemarin, Juni tanggal 31 atau tanggal 30 saya lupa, mama saya meninggal di usia 98 tahun. Tetapi semasa hidupnya sampai di usia itu, semua peristiwa-peristiwa yang lalu itu bisa diceritakan secara detail. Wah, itu bisa dibuat sejarah gitu. Kalau dibuat mungkin membuat naskah. Kalau ibu saya waktu itu bekerja mungkin sebagai seorang sutradara ataupun membuat naskah. Itu bisa membuat detail sedemikian rupa dari A sampai Z. Dan dibuat menarik sedemikian rupa. Dan memang sewaktu saya masih kecil saya masih mengingat kalau kami misalnya pergi ke satu tempat. Misalnya saya dengan mamanya Stephen kami sering pergi bertigaan sama mama saya. Dia malam-malam itu kan biasanya mendongeng. Ya, mendongeng, dia bercerita sedemikian rupa sampai kita terbawa, teralun sedemikian rupa. Memang ahli dalam membuat mendongeng begitu bercerita dan tidak ada satu hal pun yang terlupakan dari apa yang
terjadi pada masa lalu. Dan saya kira orang yang begitu sulit untuk melupakan masa lalu dan terus bercokol pada itu, kalau tidak menyikapinya secara benar, maka tidak mungkin bisa kita seseorang itu move on. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, bahkan tidak jarang justru peristiwa masa lalu tidak harus kita lupakan, tetapi kita jadikan menjadi pengalaman berharga, menjadi guru yang baik untuk kita melangkah ke depan, memacu kita untuk meraih dan melakukan yang lebih baik dari kehidupan kita. Barangkali kita belajar kepada Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus sangat begitu kompleks. Itu banyak kebanggaan, tetapi ada juga kegagalan, ada rasa pahit. Tetapi dia tidak mau bercokol di situ dan terus berkutat di situ. Itu sebabnya dia mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Bahkan aku menganggapnya itu sebagai sampah. Oleh karena aku bertemu dengan Kristus. Dan kemudian dia berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu mahkota yang disediakan Tuhan. Bukan hanya kepada aku, tapi semua kepada orang percaya. Saya tidak akan membahas tentang Rasul Paulus. Walaupun dia menjadi salah satu orang yang luar biasa move on dari masa lalunya. Tetapi saya mau mengajak kita belajar dari pengalaman kehidupan Yefta. Alkitab mengatakan di sini bahwa adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ini sangat kontradiksi sekali ya Bapak Ibu ya. Sangat kontradiksi sekali. Kenapa saya mengatakan di sini? Alkitab mengatakan Yefta itu adalah seorang yang gagah perkasa. Kenapa dia disebut sebagai seorang yang gagah perkasa? Karena dia adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi panglima, untuk menjadi hakim bagi orang Israel. Ketika ada orang Amon, Moab untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Tetapi justru sebelum dia menjadi seorang yang gagah perkasa, sebelum dia menjadi orang yang hebat, sebelum dia menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, ternyata dia punya latar belakang yang tidak baik. Tapi meskipun dia memiliki latar belakang yang tidak baik, negatif, sangat pilu, itu tidak menghalangi dia, itu tidak menghambat dia, itu tidak menutup jalan bagi dia untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Berapa banyak orang yang punya pengalaman pahit masa lalu, yang kecewa pada masa lalu, yang patah hati pada masa lalu. Mereka jatuh pada masa lalu, mereka tenggelam di masa lalu. Tetapi mereka kemudian terus berada di lingkup kejatuhan, kehancuran mereka. Karena mereka tidak pernah move on dari masa lalu mereka. Tetapi Tuhan mau mengajar kita bahwa sesungguhnya meskipun kita punya masa lalu yang tidak baik, meskipun kita punya masa lalu yang buruk, meskipun masa lalu kita bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi kita bisa meraih keberhasilan ataupun kesuksesan sama seperti yang dialami oleh Yefta. Oleh karena itu saya mencatat di sini Bapak Ibu, paling tidak ada 3+1 latar belakang kehidupan yang pahit dari Yefta. Tetapi toh dia move on dari situ dan menjadi seorang yang hebat. Ada 3 hal yang saya catat dan dicatat oleh Alkitab yang terjadi dalam diri dia. Itu buruk, itu pahit, itu pilu. Yang pertama adalah tekanan psikologis. Karena dia punya latar belakang yang tidak baik. Kenapa saya mengatakan dia mengalami tekanan psikologis ataupun mungkin traumatis di masa lalu? Yang pertama adalah karena dia lahir dari hubungan yang tidak resmi antara Gilead dengan perempuan sundal. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sudah pasti status ini menjadi beban psikologis dan biasanya mereka yang memiliki latar belakang seperti ini, kalau tidak bisa berespon secara positif dan benar, maka itu akan menjadi akar pahit,
itu akan menjadi benih-benih kehancuran, itu akan menjadi benih-benih kegagalan dalam kehidupan seseorang. Ya. Pasti Bapak Ibu, dia mengalami bulian di sekitarnya. Dimulai dari saudara-saudaranya yang lain, saudara tirinya yang lain. Dia dibully. Dia mengalami tekanan psikologis. Jangankan dibully, tidak dibully orang pun, tidak ada orang lain pun yang tahu. Seringkali itu menjadi beban dan tekanan psikologis buat seseorang yang lahir dari luar nikah. Ataupun dari pernikahan yang tidak resmi. Saya pernah mengenal Bapak Ibu seseorang. Jadi orang ini adalah, keluarga ini adalah keluarga yang sangat takut akan Tuhan, setia dengan Tuhan, melayani dengan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengaruniakan bagi mereka keturunan ataupun anak. Tetapi mereka sepakat suami istri ini untuk mengadopsi seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kalau tidak salah, saya lupa apakah 2 tahun atau kelas 2 SD gitu. Mereka rawat, mereka sekolahkan di sekolah terbaik, mereka didik sedemikian rupa. Tetapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan kehidupan anak ini selalu membuat masalah Bapak Ibu. Dia selalu bikin masalah dalam keluarga ini. Dia disekolahkan dari sekolah yang satu, berpindah dari sekolah yang keren ke sekolah yang lain, berpindah lagi ke sekolah. Wah, itu orang tuanya bayar uang pangkal melulu. Dan akhirnya satu saat dia disekolahkan di luar negeri. Kebayang Bapak Ibu. Dia disekolahkan di luar negeri dan disayang sedemikian rupa. Baru beberapa waktu, setahun kalau nggak salah, gagal balik lagi ke Indonesia. Lalu kemudian dia ikut paket C. Itu ya, jadi paket C itu kuliah ada kan sekarang itu ya. Yang tidak lulus secara formal untuk mendapatkan ijazah. Ada paket A, B dan C. C itu adalah SMA, dia lulus. Lalu dikuliahkan salah satu universitas Kristen terbaik. Baru 1 semester Bapak Ibu. Berhenti, padahal uang pangkalnya gede banget. Setelah itu kemudian dia pindah lagi universitas Kristen lain yang keren, yang mahal banget. Gagal maneng. Bahkan yang sangat ironis adalah dia menikah pun akhirnya pernikahannya berantakan dan pisah. Padahal dia dibukakan perusahaan, dia hidupnya enak dan lain sebagainya. Dan yang paling aneh adalah ketika dia berpisah dengan istrinya, punya anak 1, lalu bapak angkatnya ini mewariskan ada harta bukan kepada dia, karena dia tahu ini sudah nggak benar. Bahkan dia keluar masuk penjara, diwariskan kepada anaknya, cucunya gitu. Lalu satu saat dia maksa, dia lihat Bapak, tiba-tiba si suami istri ini lagi jalan keluar naik mobil. Tiba-tiba dari belakang ada mobil yang nabrak. Ceder! Bonyok mobilnya. Mereka keluar. Siapa yang nabrak? Anak angkatnya. Ini adalah salah satu orang yang mengalami tekanan psikologis karena masalah dan latar belakang psikologis yang berat. Yang tidak pernah move on dari situ dan tidak pernah terselesaikan. Dan salah satu yang mengalami tekanan psikologis yang berat adalah Yefta karena punya masa lalu lahir dari perempuan sundal. Barangkali kita tidak mengalami seperti ini. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita, respon kita terhadap mereka yang tidak benar, itu juga bisa berdampak secara psikologis. Pengalaman-pengalaman kita di masa lalu bisa berdampak secara psikologis. Yang kedua Bapak Ibu, masalah yang kedua, tekanan yang kedua adalah latar belakang sosial. Jadi ternyata bahwa kelahiran dia secara tidak resmi dari istri yang tidak sah, itu pun menimbulkan latar belakang tekanan sosial. Kenapa begitu? Ayat yang kedua di sini dikatakan, ayat yang kedua. Juga istri Gilead yang melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anaknya istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta kepada, mereka mengusir Yefta katanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta pergi dari saudara-saudaranya. Dan ini menyangkut masalah sosial. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-7, ketika tua-tua Israel datang kepadanya hendak meminta dia menjadi panglima bagi mereka untuk menghadapi Amon, dalam ayat 7 dikatakan, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Ternyata bukan hanya saudara-saudaranya yang mengusir dia, tetapi juga pemimpin-pemimpin dan tua-tua Israel. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua juga bisa ikut-ikutan ternyata. Dan ini menimbulkan tekanan secara sosial. Dia merasa tertolak.
Dia tidak diterima, dia disingkirkan, dia tidak mendapatkan tempat, dia tidak mendapatkan kasih yang benar, dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan penerimaan secara benar. Ada banyak dalam keluarga seperti itu. Mungkin karena sikap dan perilaku, ataupun mungkin latar belakang mereka tidak menginginkan kehadiran anak itu, ataupun mungkin karena aspek yang lain, merasa tidak diterima, merasa tidak disayang, merasa tidak dipeduliin, sehingga itu menimbulkan masalah secara sosial, tertolak secara sosial, dan akibatnya di sini dikatakan maka larilah dia kepada para petualang-petualang dan kemudian hidup merampok bersama-sama dengan dia. Wow, jadi kita melihat di sini ternyata bahwa beban berat yang dihadapi oleh Yefta ini sangat serius. Yang pertama saja sudah jadi masalah. Dan seperti yang saya kasih contoh tadi, dia hanya mengalami masalah yang pertama. Punya latar belakang dari pernikahan yang tidak, kelahiran dari yang tidak resmi. Itu sudah masih masalah besar. Belum lagi ternyata saudara-saudaranya, para tua-tua, para pemimpin juga memperlakukan dia sama seperti itu. Dan merasa tertolak. Dan kemudian masalah yang ketiga adalah punya latar belakang kehidupan yang buruk. Kenapa saya mengatakan punya latar belakang kehidupan yang buruk? Ada dua di sini, latar belakang kehidupan yang buruknya itu. Yang pertama adalah dia kumpul dengan para petualang-petualang dan dia punya latar belakang sebagai perampok. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, siapa yang mau menerima perampok? Jangankan perampok, pencuri aja buat kita sudah negatif, betul ya? Berat mana perampok atau pencuri? Perampok, tingkatannya jauh. Ya, mencuri aja, mengutil, itu sudah image-nya kita jelek. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang ngutil itu karena terpaksa, tapi ada juga orang yang ngutil itu karena kebiasaan, penyakit. Itu kan ada itu, kleptomania. Ya memang doyan, walaupun duitnya banyak, dia punya kecukupan, tapi memang ada kepuasan kalau dia nyuri, ya ngutil. Itu kebiasaan buat dia, penyakit. Nah, ternyata dia punya masa lalu. Nah, kalau orang punya masa lalu ini, apakah ada wanita baik-baik yang mau menikah dengan dia? Oh, no way. Apakah ada keluarga yang baik-baik akan bisa menerima dia? Saya kira tidak. Jangankan keluarga yang baik-baik, keluarga yang tidak baik pun bisa saja menolak dia. Karena punya masa lalu, kehidupan, kelakuan yang buruk. Orang akan bertanya, kamu tahu nggak? Dia itu perampok loh, hati-hati loh. Kadang-kadang orang berubah pun sudah terpatri, dia perampok. Walaupun orang itu sudah berubah, pasti hati-hati loh, dia perampok. Bolehlah hati-hati, kita boleh hati-hati. Tetapi tentu bijak menyikapi. Kalau kita melihat juga Rasul Paulus, dia terkenal sebagai seorang yang menolak pengikut Kristus, bahkan menganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika dia bertobat, Rasul-Rasul juga ketakutan. Ya, menolak kehadiran dia untuk yang pertama kali, karena mereka takut terhadap Rasul Paulus. Jangan-jangan dia hanya seperti serigala berbulu domba. Seperti itu. Tapi yang jelas punya latar belakang yang buruk seperti ini akan berdampak mendalam dalam diri seseorang. Dan kemudian yang keempat, dia punya latar belakang ekonomi yang buruk. Kenapa saya mengatakan latar belakang ekonomi yang buruk? Karena Alkitab mengatakan bahwa dalam ayat yang kedua, bagian yang terakhir, mereka mengusirnya dan berkata, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Artinya tidak punya harta. Tidak punya uang, tidak punya warisan, tidak punya cukup untuk biaya hidup dan masa depan. Jadi kalau boleh dikatakan di sini, dia punya latar belakang madesu. Tahu madesu ya? Anak muda tentu pastilah tahu madesu itu. Masa depan suram. Karena memang dia apalagi sudah pergi dari rumah, nggak punya apa-apa, dia diusir, nggak dikasih apapun. Ini keterlaluan juga sih saudaranya ya. Yang mau dikasih dikit kek gitu. Ya udah kamu pergi bagian kamu ambil, silakan pergi dari rumah ini karena kamu nggak masuk hitungan. Atau dikasih ya walaupun mungkin itu sekedar, tapi justru dia tidak punya apa-apa dan kemudian oleh karena dia punya latar belakang ekonomi yang tidak baik, akhirnya dia
pergi kepada perampok-perampok. Dia tidak mungkin merampok kalau dia punya uang. Dia tidak mungkin ikut melakukan itu kalau dia berkecukupan. Kebanyakan kan orang awalnya ya merampok ataupun mencuri karena memang sangat berkekurangan ataupun membutuhkan. Tapi kemudian menjadi ketagihan ataupun kebiasaan. Ataupun mungkin diajak oleh orang lain itu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ada 4 latar belakang negatif, beban yang berat, masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh Yefta pada waktu itu. Yang pertama adalah tekanan psikologis, yang kedua adalah tekanan sosial atau masalah sosial, dan yang ketiga adalah masalah kebiasaan ataupun kelakuan masa lalu yang buruk, dan yang keempat adalah masalah keuangan ataupun ekonomi. Nah, biasanya kalau salah satu saja dari masalah ini tidak disikapi dengan baik, bisa jadi gila. Ya, bisa jadi gila. Dia bukan masalah jatuh cinta sih, bukan masalah patah hati. Nah, biasanya jangankan masalah-masalah ini komplit, satu saja dan termasuk patah hati, itu bisa membuat orang kalau tidak bisa menyikapi dengan baik, itu bisa sinting. Saya banyak kenal orang seperti itu. Ya, kalau saya berpikir gini, ini buat anak-anak muda dulu. Ya kalau memang Tuhan tidak izinkan kamu bersatu dengan pasanganmu, berarti ada rencana Tuhan di balik itu yang terbaik. Ya kadang-kadang kita memang punya mimpi, punya harapan, punya rencana dalam kehidupan kita. Tetapi tidak selalu mimpi, harapan, dan rencana kita itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi di balik itu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. 4 ini terjadi sekaligus. Seandainya kita yang mengalami seperti ini, apa yang terjadi? Akhirnya kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan dan berkata, apakah Tuhan itu peduli kepada saya? Bukankah saya berdoa? Bukankah saya sudah berpuasa? Bukankah saya sudah berusaha? Bukankah saya sudah bekerja keras? Bukankah saya melakukan bagian saya? Tapi apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan itu peduli? Apakah Tuhan itu mendengarkan? Dan tidak jarang orang mengalami akar pahit kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa dari antara kita sekarang ini atau masa lalu punya masalah sebesar masalah Yefta? Ada enggak? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Enggak ada ya? Karena ini serius banget Bapak Ibu, satu aja itu sudah berat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa move on dari keadaan ini? Bagaimana dia bisa bangkit dari keadaan ini? Dan bagaimana dia bisa berpindah dari keadaan ini? Ya, itu yang mau kita belajar. Bagaimana caranya kita bisa move on dari pengalaman, situasi, orang, kepahitan masa lalu. Untuk melangkah ke depan menjadi orang yang sukses seperti Yefta. Kita lihat Bapak Ibu. Poin yang pertama adalah, kita lihat ayat 9 dan 11. 9 dan 11. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ini yang saya mau garis bawahi. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, yang pertama adalah Yefta membawa seluruh permasalahannya itu kepada Tuhan ataupun ke tangan Tuhan. Nah, tidak diceritakan dengan cara bagaimana Yefta datang kepada Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Tetapi justru apa yang dia lakukan ini merupakan langkah awal dan menjadi satu inisiatif kunci dari bagaimana dia bisa move on. Dan ketika dia membawa perkaranya ini kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan masih ada, dia percaya bahwa Tuhan menjadi pertolongan bagi dia, Tuhan yang memampukan dia, sehingga dia mengalami Tuhan dalam hidupnya.
Ya, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka dia dipulihkan sehingga kehidupan seseorang yang dipulihkan itu akan berbeda dari atau dengan orang yang belum mengalami jamahan Tuhan. Orang yang belum mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu langkah yang luar biasa. Yang perlu kita pelajari dan kita teladani dari Yefta. Dia tidak kembali kepada masa lalunya. Walaupun dia ingat-ingat itu. Dia tidak bertindak gegabah. Dia langsung mengambil keputusan, aku mau, ini kesempatan bagiku. Dia tidak melangkah melakukan apapun sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kenapa bisa terjadi pemulihan? Kenapa dia bisa mengalami Tuhan? Oleh karena dia membawa perkara itu kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian mengangkat dia dan memulihkan hidupnya. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak jarang pengalaman masa lalu kita terus kita cintai dalam tanda petik. Atau kita pegang erat. Kita simpan baik-baik dalam hati kita. Tetapi kita tidak membawanya kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Dan minta supaya Tuhan mengangkatnya. Supaya Tuhan yang campur tangan. Supaya Tuhan yang memulihkan kita. Sehingga kita tidak pernah bisa move on dalam kehidupan kita. Kita hanya memelihara kegagalan, kehancuran, akar pahit, sakit hati, masa lalu kita. Terus kita bawa-bawa, kita gendong. Barangkali mungkin masih ingat ya, ada zaman beberapa tahun yang lalu ada seorang kribo menyanyi, tak gendong kemana-mana. Gendong masalahnya, akar pahitnya, sakit hatinya, digendong terus. Bahkan lebih daripada itu digendong, disimpan rapat-rapat dalam hatinya. Dan kalau kita terus menyimpan rapat-rapat dan tidak membawa perkara itu kepada Tuhan, maka sakit hati akan terus-menerus terjadi dan akar pahit akan menggerogoti kehidupan kita. Dan itu justru akan menimbulkan kegagalan dan kehancuran, bahkan sakit penyakit dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana Yefta bisa move on dari sini? Yang kedua adalah dia itu berdamai dengan masa lalunya. Ya, berdamai dengan masa lalunya. Bagaimana caranya dia berdamai dengan masa lalunya? Dia membereskannya. Coba Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-6 sampai 7. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ini keren ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kesempatan walaupun berat. Ini adalah peluang untuk bangkit. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia masih bercokol dengan masa lalunya. Dia berkata gini. Tetapi kata Yefta kepada para tua Gilead itu. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Ini artinya dia masih mengingat masalah itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia masih ingat betul dan masih segar di ingatan dia. Pengalaman masa lalunya yang pahit. Tetapi justru dia tidak menjadikan itu sebagai penghalang. Dia tidak menjadikan itu sebagai hambatan untuk melangkah ke tahap berikutnya, babak berikutnya. Berpindah dari keadaan itu. Dan memang Bapak Ibu tidak mudah untuk berdamai dengan masa lalu kita. Tetapi ingat bahwa orang yang masih tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, sulit untuk berpindah, sulit untuk maju, sulit untuk berhasil. Karena itu seperti racun, itu seperti kayak kuman yang berdiam diri dalam diri kita, menggerogoti hidup kita, hati kita, pikiran kita. Itu akan membusuk sedemikian rupa. Karena terus kita ingat, masih kita ingat. Saya kalau mengingat mungkin zaman bapak saya itu keras banget Bapak Ibu. Keras banget bapak saya. Kadang-kadang tidak bertanya apa kesalahannya, langsung digebuk Bapak Ibu. Saya masih mengingat Bapak Ibu, zaman dahulu kan seperti itu pendidikannya. Saya ini anak yang disayang, karena anak yang ditunggu-tunggu, anak yang ke-6 baru anak laki. Tapi kadang-kadang orang tua itu model pendidikannya seperti itu. Saya masih mengingat gini. Jadi saya pulang sekolah, langsung kemudian
membantu pekerjaan macam-macam gitu. Setelah itu kemudian saya pergi belajar. Lalu nenek saya itu ada di rumah. Biasa orang tua kan suka ngomel-ngomel gitu kan, bawel gitu ya. Nenek saya itu. Lalu kemudian ngomong apa berkali-kali gitu ngomong ke saya. Saya jawab gini, ih ngomel melulu. Kalau dulu kata-kata itu aja itu sudah dibilang dianggap kurang ajar. Cuma ngomong itu aja saya, ih Opung tuh ngomel melulu, saya bilang kayak gitu. Sakit hati rupanya. Sakit hati. Lalu kemudian ada saudara saya mau pergi persekutuan keluarga, persekutuan doa. Mampir ke rumah. Bapak saya nggak tahu masih di mana, saya nggak ingat di mana. Lalu kemudian nenek saya ini cerita kepada saudara saya ini. Tadi dia ngomong ke saya, ngomel gini-gini. Lalu kemudian nggak tahu gimana di persekutuan itu cerita ke bapak saya. Pulang dari persekutuan Bapak Ibu, dia ngambil kayu digebuk saya. Dihajar saya habis-habisan. Sampai saya kabur Bapak Ibu. Saya kabur ngumpet, ibu saya nangis nyari saya. Mereka heboh semua nyari-nyari saya. Itu kelas 1 SMP Bapak Ibu. Berarti kan saya udah gede ya. Nah, dan banyak hal Bapak Ibu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan menghancurkan hidup saya. Itu akhir dari hidup saya. Itu harus dijaga, itu harus dirawat. Enggak, saya hanya berpikir sisi positif. Bahwa itu adalah bagian dari pendidikan yang dilakukan walaupun itu caranya salah. Dan saya tidak pernah maksudnya melihara sakit hati atau akar pahit ke bapak saya. Enggak pernah. Saya sangat peduli kepada dia, saya sangat sayang kepada dia. Dan saya menjadi tempat, kalau ada apa-apa dia selalu ngomong ke saya gitu. Dan memang model pendidikan seperti itu. Kalau kami bercerita kakak beradik 8 orang, kadang ketawa-ketawa. Iya saya juga dulu diginiin, saya dulu. Tapi semua kita tidak ada yang menyimpan kepahitan. Kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Bahkan kita mengatakan begini, kalau tidak digitukan kita mungkin, kita tidak seperti sekarang ini. Justru kita ambil pelajaran berharga dari situ. Ya model pendidikan dulu kan memang seperti itu. Nah kalau ingat-ingat juga guru Bapak Ibu. Kadang-kadang guru juga zaman dulu, kalau sekarang kan lebih memperhatikan hak asasi manusia. Nah kalau ke zaman dulu ditendang, diinjak, digebuk pakai penggaris yang panjang kayak itu sampai patah-patah. Itu sudah biasa. Tapi justru kita tidak melihat itu yang membuat kita kemudian tenggelam dalam kepahitan. Enggak, ya karena kita salah. Udah itu aja yang kita tangkap. Kita salah. Ya sudah terima, itu bagian dari pendidikan pada waktu itu. Dan memang seharusnya kita melihat sisi positif dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan kita berdamai dengan hal itu. Menerima, coba kita bisa bayangkan. Emang siapa gua? Gak mungkin lah saya. Mama saya perempuan Sundal. Saya diusir oleh keluarga saya. Bahkan tua-tua Gilead pun mengusir saya. Mereka benci kepada saya. Sorry, tidak ada. Akhirnya hancurlah Yefta. Tetapi justru dia mengalami Tuhan membawa perkaranya itu kepada Tuhan. Dan dia berdamai dengan masa lalunya. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan keadaan. Dan orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu dan keadaan. Enggak akan pernah memiliki damai sejahtera. Enggak akan pernah memiliki sukacita dalam diri mereka. Semua kita punya masa lalu. Yang pahit ataupun mungkin yang menyenangkan. Tetapi justru kita harus mengambil belajar dari hal yang positif. Untuk memacu kita melangkah ke depan. Meraih yang lebih baik. Dan menjadi orang yang berbeda tentu. Orang yang mengalami pemulihan dan berdamai dengan masa lalunya. Itu adalah orang yang berbeda. Karena dia memang sudah dijamah oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana Yefta bisa move on. Berpindah dari kehidupan yang buruk itu. Tapi menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata dia itu bisa melakukan seperti itu adalah karena dia fokus kepada Tuhan dan masa depan. Fokus kepada Tuhan dan masa depan. Nah makanya dalam ayat 9 dia katakan kalau Tuhan, ini pertama. Bukan dia mengatakan berarti kalau aku nanti berhasil kalian benar ngangkat aku jadi pemimpin. Enggak, tapi justru kita melihat menarik di sini. Dan dikatakan di sini, jadi jikalau kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi bukan kalau aku mau mengalahkan mereka. Kalau aku bisa menang kepada mereka. Kamu akan mengangkat aku. Enggak, tapi justru dia katakan. Kalau Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Kepadaku justru di sini. Dan kemudian selanjutnya dia membawa perkara itu kepada Tuhan. Jadi sekarang fokusnya adalah Tuhan.
Artinya bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada dia, Tuhanlah yang membuka jalan buat dia, Tuhanlah yang akan membuat dia berhasil, Tuhanlah yang akan mengangkat dia dari kondisi terpuruk menjadi orang yang berhasil. Dan keberhasilan itu diraih dengan satu tujuan, untuk mengalahkan Bani Amon. Bani Amon itu sekarang bagian dari Jordania, Aman. Ya, Aman. Jordania, ibu kota Jordania kan Aman. Jadi di Jordania itu ada 3 suku besar. Yang pertama adalah Bani Amon, yang kedua adalah Bani Moab, yang ketiga adalah Edom. Saya beberapa kali menjelaskan ini. Bapak Ibu tahu siapa Amon dan Moab? Ada yang masih ingat nggak? Amon dan Moab itu adalah anak hasil hubungan gelap dari anak-anak Lot dengan anaknya. Lot dengan anaknya. Tahu ya ceritanya ya? Hubungan gelap anak Lot dengan Lot. Gitu. Itu adalah Amon dan Moab. Sedangkan Edom itu adalah anak Esau. Jadi suku Edom itu adalah Esau. Jadi 3 suku ini ada di Jordania. Nah, jadi ini salah satu, mereka tadinya terpisah. Ada Amon, ada Moab, ada Edom. Yang menjadi musuh bebuyutan dari orang Israel. Selalu muncul mereka, seringkali mereka muncul. Dan ini yang muncul adalah Bani Amon. Jadi kalau Tuhan menyerahkan Bani Amon itu kepadaku, kalian akan mengangkat aku. Betul kata mereka. Dan dia fokus kepada Tuhan dan fokus kepada tujuan. Dia tidak fokus kepada masa lalu yang pahit. Dia tidak fokus kepada situasi yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Dia tidak fokus kepada kelakuannya yang buruk. Dia tidak fokus kepada kondisi ekonominya yang parah. Nah, saya mau katakan gini Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang dari keluarga miskin bisa sukses, berhasil. Berapa banyak orang yang punya masa lalu pahit dan buruk kemudian menjadi orang yang sukses. Kenapa begitu? Karena mereka akhirnya fokus kepada Tuhan dan fokus kepada tujuan mereka. Tapi tentu kita fokus kepada tujuan. Ada tujuan yang kita tetapkan dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau kita mau punya tujuan, ya mungkin ini yang utamakan tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus dan menjadi berkat bagi dunia. Tapi kan ada tujuan-tujuan temporer yang lain. Barangkali tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang. Bagi yang sekolah mungkin tentu lulus dengan baik. Bagi yang bekerja tentu, bagi yang bekerja mereka akan mendapatkan jabatan yang baik. Mendapatkan gaji yang cukup. Bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan, maka mereka juga fokus kepada mencari pekerjaan dan melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ketika dia diminta untuk menjadi pemimpin panglima bagi mereka, langsung Yefta berangkat setelah minta kepada Tuhan? Enggak. Pasti buat strategi dong, pasti buat rencana, pasti juga mereka latihan, membenahi diri, membekali diri. Karena ada tanggung jawab dari diri kita. Seringkali kita lupa, kita berpikir kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan memampukan, Tuhan menolong kita, tapi kita tidak lakukan bagian kita. Ada tanggung jawab, ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita melangkah. Nah, Yefta, dia fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa, tapi dia juga fokus kepada tujuan untuk mengalahkan Bani Amon. Dan apa yang menjadi bagian dia. Dia mempersiapkan diri dengan baik secara rohani, secara strategi dan juga keahlian. Nah, kalau kita hanya berdiam diri doang, cuma mengeluh, ya enggak akan pernah bisa. Tapi kita harus lakukan bagian kita dengan baik. Nah, yang keempat, enggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu, udah panjang. Yang keempat, ternyata bukan hanya dia membawa perkara kepada Tuhan, bukan hanya berdamai dengan diri sendiri cukup, bukan hanya memiliki tujuan yang jelas cukup, tapi ternyata ada satu hal yang dia punya, dia memiliki komitmen dan janji yang kuat terhadap tanggung jawabnya dan juga kepada Tuhan. Ya, jadi dia memiliki janji dan komitmen yang kuat baik kepada Tuhan maupun terhadap tujuannya. Nah, kenapa saya berkata seperti itu? Coba kita lihat Bapak Ibu ayat 30, 34 dan 40. Ayat 30 firman Tuhan berkata gini. Saya baca mulai dari 39. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead.
Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon sampai di sana. Tapi ternyata dia belum berperang. Ada satu hal yang dia lakukan. Maka di sini dikatakan, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang akan keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wow, ini nazar. Bapak Ibu, nazar. Nazar itu adalah janji yang kuat, komitmen yang kuat yang tidak bisa diubah. Jadi dia berkata, kalau betul Tuhan memberikan kemenangan kepadaku, kalau betul Tuhan aku berhasil, Tuhan membuat aku berhasil. Kalau betul Tuhan mereka akan berada di tanganku, maka aku bernazar. Apa saja yang keluar dari rumahku yang pertama akan kuserahkan kepada Tuhan dan aku jadikan menjadi korban bakaran. Ini nazar yang luar biasa. Ada yang pernah bernazar enggak di sini? Tapi ingkar janji. Tuhan jangan nanti aku tarik lagi nazarku. Jangan Tuhan. Ada kan seperti itu ya. Makanya hati-hati bernazar ya. Kalau sudah bernazar harus ditepati. Seperti Yefta. Lalu dia berperang dengan Bani Amon. Tidak diceritakan secara lengkap bagaimana mereka berperang. Tapi yang jelas Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada Yefta. Dia menang. Dia pulang dengan sukacita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya. Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu diperhadapkan, saya sampai merinding Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan seperti ini gimana? Tapi udah janji loh. Contoh misalnya Tuhan kalau aku kerja, pokoknya aku akan kasih itu ke Tuhan. Tapi ternyata gak ada punya uang lain. Tapi nazar loh. Ayo. Makanya hati-hati bernazar. Boleh bernazar, tapi hati-hati bernazar. Karena tidak boleh diubah. Ya, yang sudah bernazar berarti harus lakukan. Nah, ternyata nazarnya ini jadi kenyataan Bapak Ibu. Anaknya perempuan satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya. Datang pakai rebana. Apa enggak kemudian kayak disambar petir Bapak Ibu. Apa yang terjadi respon dia? Demi dilihatnya, setelah dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Artinya walaupun hatinya hancur, walaupun hatinya berat sekali, dia berkata, aku tidak akan mundur. Ternyata dia bukan orang yang mencela-mencela ya. Dia seorang yang punya komitmen. Tapi kemudian anaknya berkata gini, tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon. Anak ini emas ya, berlian kalau menurut saya. Biasanya anak masa kini kan pasti berkata begini, emang punya apa papa buat saya? Enak banget gitu, gak tahu diri ya. Yang gak tanya dulu kek. Atau pasti udah protes gitu kan, berontak gitu ya anak masa kini kan. Tapi justru ini enggak, ya sudah Pak. Kalau memang Tuhan sudah, papa sudah nazar, lakukan, aku rela kok. Karena Tuhan sudah menolong papa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, dia tidak dipersembahkan. Gak tahu ceritanya bagaimana, dia tidak dijadikan sebagai korban bakaran. Jadi memang dia minta supaya dia pergi dulu bersenang-senang dengan teman-temannya sesama wanita. Ya. Lalu dia katakan, hanya izinkan aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepada aku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menganangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel
bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, nasarnya itu ditepati dengan anak itu tidak pernah nikah. Ya, nggak pernah mengenal laki-laki, nggak pernah pacaran. Itu artinya dikhususkan buat Tuhan. Nah, ini kenapa sampai dia bisa mengorbankan yang terbaik dan paling berharga dalam hidupnya? Karena dia fokus kepada Tuhan dan kepada tujuannya. Itu sebabnya dia punya komitmen, janji yang kuat. Dan dia bukan orang yang mencela-mencela. Seorang yang berhasil adalah seorang yang konsisten, tidak mencela-mencela, dan bisa dipegang omongannya. Sama seperti Yefta. Bagaimana dengan kita? Saya tidak akan panjangkan Bapak Ibu. Tetapi justru kalau kita belajar dari masa lalu Yefta yang buruk, yang suram, yang pahit. Dia punya masalah psikologis, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah perilaku. Dan itu berdampak tentu juga secara rohani. Tetapi kemudian dia bisa move on dari situ. Kenapa? Karena dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan hidupnya. Yang kedua, dia berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan keluarganya, berdamai dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah dia fokus kepada Tuhan dan kepada tujuan hidupnya. Dan yang keempat adalah dia seorang yang memiliki komitmen dan janji yang kuat. Dia seorang yang konsisten dalam melakukan apa yang sudah dia katakan. Ya, iya, tidak, tidak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu. Engkau mengingatkan kami kembali akan janji firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yefta, meskipun mungkin secara hitung-hitungan dan logika manusia, dia tidak memiliki pengharapan, dia tidak memiliki masa depan, karena latar belakang yang tidak baik dan negatif. Tetapi justru kami melihat Tuhan berkata bahwa dia adalah seorang yang gagah perkasa. Oleh karena dia mampu move on dari masa lalunya yang berat dan pahit. Oleh karena dia mengandalkan Tuhan, membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Membawa seluruh masalahnya kepada Tuhan dan Tuhan melawat dan menjamah dia serta memulihkan dia. Bukan hanya itu, dia boleh berdamai dengan masa lalunya, dengan keluarganya, dengan hidupnya. Dan fokus kepada Tuhan dan tujuan yang hendak dia capai. Melangkah dengan komitmen yang kuat dan konsisten. Menjadi rahasia keberhasilannya. Kami menyadari bahwa itu tidaklah mudah bagi kami Tuhan. Kami punya kenangan masa lalu yang pahit. Kami punya pengalaman masa lalu yang berat, mengecewakan. Bahkan mungkin sampai masa kini masih kami pegang erat. Sulit bagi kami untuk melepaskannya. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami bawa hidup kami dan masalah kami kepadamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada dari antara kita yang punya masa lalu yang pahit. Atau pengalaman yang buruk, kekecewaan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Menjamah kita, memulihkan kita dan mengangkat kita. Jangan fokus lagi terhadap pribadi orang, masalah dan masa lalu. Tapi fokuslah kepada Tuhan dan berdamai dengan masa lalu kita dan diri kita sendiri. Masih banyak hal yang bisa kita raih, yang kita gapai, yang kita dapatkan. Kalau kita menetapkan tujuan dan kita melibatkan Tuhan dan melakukannya dengan komitmen yang kuat. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Berdoalah kepada Tuhan. Pribadi masing-masing. Supaya kita tidak tenggelam di masa lalu kita. Tapi kita bangkit kembali. Sambil kita merenung. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara kita masih membereskan hati pikiran kita di hadapan Tuhan, saya persilahkan pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Pak Bowo akan mimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang memberkati kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh membawa seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru untuk menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau pagi ini telah diberkati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua agar kami mampu melepaskan segala akar kepahitan yang ada di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh menyongsong masa depan kami dengan pikiran yang positif, selalu mengedepankan kami untuk selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini untuk membawa iman kami lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Urapi dengan minyak urapan-Mu yang baru. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Apapun yang diperbuat dengan kedua tangannya Tuhan jadikan berhasil. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami yang berada di tempat ini boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu pagi ini. Untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu telah tercurah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami semua untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami senantiasa selalu memandang wajah-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami boleh berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kami, dan berdamai terhadap diri kami pribadi Tuhan. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan darah Kristus. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti perjamuan kudus dan pengampunan dosa. Tetapi bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Kita akan menyanyikan satu lagu sambil tubuh dan darah Kristus dibagikan. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus hidupku.
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Nyanyikan pujian sekali lagi, kasih Tuhan. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus hidupku, hidupku terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan mari kita berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dia telah rela mati buat kita, menanggung dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa. Dia telah membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Dia juga membebaskan kita dari masa lalu kita yang pahit apabila kita datang dan berseru kepadanya. Karena itu dengan iman kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan, melalui darah-Mu Engkau telah menebus saya. Melalui darah-Mu Engkau telah melepaskan saya. Melalui darah-Mu Engkau telah membebaskan saya dari dosa, dari kutuk dan masa lalu yang pahit Tuhan. Dan aku akan bangkit dan berpindah dari situasi itu Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami karena Engkau mengasihi kami. Dan kami berharga di mata Tuhan. Dan kami akan terus melangkah lebih baik. Dan melangkah untuk menuju masa depan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Mari kita pecah-pecahkan bersama-sama roti yang di tangan kita. Dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Itu sebabnya Dia telah membayar dosa-dosa kita. Dia menderita buat kita. Dia mengangkat kita dari dosa. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak. Setiap pribadi kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau pulang dari tempat ini dengan hati yang baru, semangat yang baru, komitmen yang baru. Kita melangkah, move on, berproses, berpindah dari situasi, keadaan, kekecewaan yang lalu. Menjadi orang yang diperbaharui dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu, buat kuasa-Mu yang memulihkan kami. Kami akan mengikuti rencana-Mu dan jalan-Mu dalam hidup kami.
Karena itu mampukan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, saya serahkan kembali kepada worship leader. Puji Tuhan, firman-Nya menguatkan kita dan biarlah itu selalu mengingatkan kita sehingga pada di saat kita lemah, kita ingat akan firman ini dan kita menjadi kuat lagi. Saat ini saya menyambut bagi jika ada jiwa-jiwa baru yang hadir, bisa bangkit berdiri. Oke, ya. Semuanya jemaat-jemaat yang setia dan kita bersyukur untuk itu. Dan untuk kegiatan sepekan itu tetap ada untuk hari Kamis Permata, untuk Jumat juga doa malam dan hari Sabtu kebaktian pemuda. Kami mengundang untuk Bapak Ibu untuk bisa hadir, bisa ikut serta di dalamnya sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan dan juga bersekutu. Kemudian untuk yang berulang tahun pada minggu ini ada 2 rekan seiman kita, yaitu yang pertama Ibu Amelinda atau Ibu Giok dan yang kedua adalah Ibu Milka Cucu atau Ibu Hermin. Ya. Ada Ibu Hermin, kami dari jemaat dan juga teman-teman seiman mengucapkan selamat ulang tahun Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu beserta. Ya, mari kita menaikkan satu pujian untuk jemaat yang berulang tahun. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Laura. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam-dalam di hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Namamu dahsyat. Kami ada tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini dan kerinduan kami supaya setiap kami semakin mengalami Tuhan dan mengalami kebangunan rohani, sehingga setiap kami juga akan mengalami pemulihan jamahan Tuhan, sehingga ke depan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan dan kehidupan kami semakin bergairah untuk menatap masa depan kami. Kami berdoa untuk semua jemaat, Kau yang tahu akan kebutuhan, pergumulan, beban hidup mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan teguh dalam pengharapan kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan. Kami bersyukur juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini. Kau yang akan mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka juga Tuhan memberkati. Kami menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati mereka. Dan kerinduan kami supaya kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan juga untuk rencana-rencana ke depan. Kami mohon supaya Tuhan yang akan terus campur tangan dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan Kau akan membimbing mereka semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa khususnya untuk persiapan Natal, tutup tahun dan tahun baru. Kau yang akan memberkati, Kau campur tangan, urapi rekan-rekan yang akan dibentuk dalam kepanitiaan dan mampukan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Geok juga untuk Ibu Hermin. Kau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, berkat-berkat-Mu dilimpahkan dan semakin dalam mengenal Engkau. Dan biar Engkau berkati keluarga, pekerjaan maupun pelayanan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini, dan Tuhan yang akan memberkati kami semuanya, pakai mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan berkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita melangkah kemanapun kita melangkah, dan tangan Tuhan selalu menopang kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sebelum kita pulang, kita akan mengucapkan dulu pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Silakan tolong ditampilkan pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan manusia, dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan bangkit kembali. Yang keempat, aku percaya kepada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Yang kelima,
Aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Yang keenam, aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan air adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kedelapan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kesembilan, aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang kesepuluh, aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman yang kekal. Yang kesebelas, aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang kedua belas, aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Amin. Satu lagi Bapak Ibu, untuk mempersiapkan Natal, tutup tahun dan tahun baru sampai kepada program kenaikan Tuhan Yesus, maka majelis telah memiliki kesepakatan dan meminta kesediaan dari Ibu Justina Chandra yang akan menjadi ketua dalam kepanitiaan tersebut. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Justina berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Kami berharap supaya Bapak Ibu yang diminta bergabung bisa ikut bergabung dan membantu kepanitiaan tersebut sehingga semuanya kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Patikos.